Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik si burung balang, terbangnya tinggi di atas angkasa. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini sedang puasa. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Hatinya sehat? Badannya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Nah, ini yang terakhir nih yang paling kuat. Jamaah Masjid Al-Muttaqin ini adalah jamaah yang paling sehat kantongnya. Betul? Kok betul? Masjid ini dibangun 4 miliar swasembada. Swasembada pula. Swadaya masyarakat asli tanpa meminta-minta ke pihak manapun. Betul? Mau acara hari ini, kasnya tinggal 3 juta. Berkumpullah oleh Pak Kades semua. Dibangkitkan Pak Kades semangatnya. Ini macam batang sapu lidi. Kalau berserak-serak cuman mencongkel gigi aja yang bisa. Tapi kalau sapu lidi ini berkumpul, bisa menjadi sapu lidi yang besar. Jangankan sampah, memukul pencuri pun mati. Kalau sapu lidinya agak 2 ton. Akhirnya terkumpullah duit 40 juta. Tapi itu bukan untuk Ustadz Abdul Somad. Nah, jadi jangan nanti pula keluar cerita mengundang Ustaz Somad itu mesti mengumpulkan duit 40 juta. Ini berita hoax, tapi bisa nanti jadi berita besar di Indonesia. Ini mesti saya luruskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Akhirnya di siang Ramadan, Allahu Akbar. Semangat kali jamaahnya. Curiga pula awak habis masuk soto Medan tadi ya kan. Tak boleh suuzon Pak Ustadz. Yang sama-sama kita hormati, di tengah kesibukannya mengurus warga masyarakat Kabupaten Deli Serdang, Bapak Dr. Antus Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar, Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang, masih berkumpul bersama kita. Kita doakan beliau badan sehat, panjang umur. Mudah-mudahan bisa bersama kita dalam acara yang baik-baik saja insyaallah. Amin. Ada Bapak Kades, ada Bapak Camat, ada Bapak Lurah, ada bapak-bapak, ibu-ibu. Ini kalau saya sapa satu persatu maghrib baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Suara saya jelas sampai ke belakang Ibu? Tak jelas? Suara saya sampai ke atas Bu? Tak jelas? Itu yang di atas itu disediakan pula layar TV monitor. Tapi orang itu tak mau melihat layar, melihat juga ke bawah. Masya Allah masyarakat ini. Tadi kata Pak Ketua Panitia, katanya Masjid Al-Muttaqin Tanjung Kustani tidak ada di dalam Google Map. Saya periksa, ada. Saya periksa rupanya dekat dari tempat tinggal saya dulu. Saya sekolah di Medan dari tahun 90 sampai tahun 95 di Jalan Kapten Muslim di Sungai Sekambing. Saya tengok tadi Kapten Muslim, terus Gaperta, belok kiri sampai kemana. Oh, dekatnya rupanya. Akhirnya bisa kita bersilaturahim. Dengan silaturahim ini panjang umur, murah rezeki insyaallah. Yang membawa saya kemari sebelah kanan kakak kelas saya di Mesir, namanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, ketua tim Ustadz Abdul Somad di Sumatera Utara. Di sebelah kiri namanya Bang Darwis
Bang Darwis, apa marga Bang Darwis? Harahap. Bang Darwis Harahap. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa pakis. Sudah lama Abdul Somad ini ceramah, baru inilah diapit 2 Darwis. Nah, jadi yang sebelah kanan pembawa acara Pak Darwis, di sebelah kiri pula Bang Darwis Harahap. Mudah-mudahan kita ini semua yang hadir ini puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya semuanya sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya soleh solihah selamat dari narkoba. Suami-suaminya selamat tidak dilarikan pelakor. Wah, ini yang paling kuat, amin ibu-ibu. Takut betul dia kehilangan bapaknya. Insya Allah tabligh akbar ini temanya sudah disusun oleh panitia. Saya tak boleh ceramah keluar dari tema, nanti ditangkap polisi. Kecil kali balehonya nih. Ini mungkin sebelum terkumpul duit. Baleho tak boleh besar-besar, mubazir. Selesai acara, baleho itu dicampak-campakkan orang, dijadikan orang pula lah alas buka puasa bersama. Paslah muka ustaz itu tempat sambal belacan. Baleho besar-besar untuk apa? Selesai acara dicampakkan orang, diambillah sama pemulung, diambil diletakkannya di pinggir sungai Delhi, tutup WC. Pas muka ustaz itu pintunya. Nah itu memang cocok. Ini pelajaran untuk acara di tempat lain. Tolong buat acara balehonya jangan besar-besar, buat macam di Masjid Al-Muttaqin Tanjung Kusta. Nah, ini sebagai contoh. Macam inilah. Ini namanya minimalis. Jadi ustadz itu pun kadang ada baleho ini, Ustadz Somad itu dibuat besar sampai lubang hidungnya macam terowongan Mina. Kalau ini kan manis dia. Pandai orang ini, tak dapatnya di mana, dicarikannya pula gambar saya sedang tersenyum. Lama saya terpikir, begitu banyaklah gambar saya, kenapalah gambar ini yang dipilih orang ini? Kalau tuan ke Pulau Buru, jangan lupa makan sop. Kenapa dipilih orang yang pakai baju biru? Untuk menyenangkan hati Pak Muhammad Ali Yusuf. Tahu sendiri lah kalian tuh. Dipilih orang tuh baju ini Pak Muhammad Ali Yusuf. Masya Allah Bapak Ibu. Tema kita adalah yang pertama, kuatkan akidah. Ibu yang ke tepi kali itu buka rok. Aku kasih tahu. Ini bulan puasa batal. Yang pertama, kuatkan akidah. Yang kedua, mantapkan ibadah. Yang ketiga, untuk menyampaikan berkah. Jadi yang kusampaikan pada kesempatan ini 3 saja. Yang pertama, akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, berkah. Yang pertama dulu kita bahas. Yang pertama dibahas adalah Datanglah anak lajang memanggil cewek depan dia lewat mau sholat tarawih. Hai adik, nikah sama abang nanti ya. Apa jawab si perempuan yang mau ke Masjid Al-Muttaqin sembahyang tarawih? Diam kau kucing kurap. Lengkap sama ludahnya sekalian. Wih. Diambil laki-laki itu ludah perempuan itu, dibawanya ke dukun, dijampi-jampi dukun, maka sudah rusaklah. Apanya yang rusak? Rumah rusak, panggil tukang. Baju rusak, bawa ke tukang jahit. Tapi kalau sudah akidah rusak, meminta ke dukun, dukun berkawan dengan setan. Setan induknya iblis, anak buahnya jin setan. Jadi nama komunitasnya jin. Di antara jin ini ada yang jahat-jahat namanya setan. Bosnya adalah iblis. Itu iblis itu general manajernya lah.
Maka kita selalu minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitan. Ini mau buat acara besar, tabligh akbar, mengundang Ustadz Abdul Somad, takut turun hujan, akhirnya meminta kepada pawang. Ini nampaknya orang Tanjung Kustani menyewa pawang ini nampaknya. Hah? Tidak ada anak muda Tanjung Kusta yang berdukun. Tak ada orang Tanjung Kusta yang minta ke pawang. Semuanya meminta kepada la ilaha illallah. Ayatnya jelas. Innani anallah. Yang warna coklat. Pintu kedua. Sebelah kanan kalau menghadap kiblat. Innani anallah. Aku adalah Allah. Nama Tuhan kita itu adalah Allah. La ilaha illa ana. Tak ada Tuhan selain Allah. Ditulis di pintu nomor 2 sebelah kanan kalau keluar dari Masjid Al-Muttaqin Tanjung Kusta. Supaya apa? Supaya akidahnya benar saat di masjid. Keluar masjid pun akidahnya benar. La ilaha. Oh, itu bacaannya rupanya. Aku udah lama sholat di sini, tak tahu aku itu bacaannya. Ini bukan sembarangan menulis kaligrafi ini. Masya Allah, Tanjung Kusta ini masjidnya bagus sekali, luar biasa. Keramiknya memanjat sampai ke dinding. Di tempat lain lantainya pun kadang pasir kasar. Tapi di sini luar biasa. Lampunya pun cantik. Hidup lampu ini kalau malam. Alhamdulillah. Dan luar biasanya lagi, jendelanya tidak, tak berjendela masjid ini. Pintunya kaca semua. Jadi kami, ada jendelanya. Ini saya menengok ibu di luar ini macam menengok ikan di akuarium ini sekarang. Ditulis pula di dindingnya, matikan handphone. Lengkap, cantik, nyaman, ditutup semua, hidup AC-nya. Banyak juga masjid-masjid kepanasan kita di dalam. Tapi masjid ini luar biasa, AC-nya hidup, pintunya dibuka. Biasanya orang pintu ditutup baru hidup AC. Dari mana Ustaz tahu AC ini hidup? Kan nampak bergoyang itu parfumnya, itu ternyata. Jadi tak ada kurangnya lagi masjid. Ada orang menyerahkan duitnya 4 miliar bangun masjid, duitnya habis, tetes peluh keringatnya habis. Padahal tak jelas balasannya entah di mana. Balasannya nanti di surga. Man bana masjidan, siapa yang membangun Masjid Al-Muttaqin Tanjung Kusta, banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat di surga. Pernah bapak ibu menengok surga? Pernah menengok malaikat yang mencatat? Pernah menengok balasannya? Kenapa mau mengumpulkan duit 4 miliar? Ini karena akidah yang mantap. La ilaha illallah. Orang yang akidahnya mantap, kalau dia berhasil dia tidak sombong. Betul? Hebat Masjid Al-Muttaqin Tanjung Kusta. Dia tidak sombong menunjukkan dirinya. Dia katakan yang membangun itu adalah hamba Allah. Dia bertakbir, Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya macam mau perang bunyinya. Kalau orang akidahnya benar, kalau dia berhasil dia tidak sombong, dan kalau dia gagal dia tidak stres, dia tak depresi. Orang kalau akidahnya tidak benar, tidak bertuhan, sekarang di medsos, di Facebook, di Instagram, di YouTube, di Twitter, di situ sekarang sedang banyak kelompok namanya ateis. A tidak, T Tuhan, is keyakinan. Ateis kelompok yang meyakini tidak ada Tuhan. Kata dia, kalau memang Tuhan itu ada, mana? Hai Abdul Somad, kalau memang Tuhan itu ada, mana? Tunjukkan dia, mana Tuhan itu? Alhamdulillah sekarang belum pernah ada lagi yang menantang begitu. Belum ada, belum pernah. Seandainya ada yang menantang Ustaz Somad begitu, macam mana? Tiba-tiba pas senang ceramah, datang dia ke depan. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia Somad?
Oh, itu dia. Bapak Ibu dengar suara itu? Dengar suara itu? Kalau yang bersuara nih Abdul Somad, nampak lehernya, nampak mulutnya. Suara itu tadi nampak lehernya, nampak mulutnya. Kalau suara sound system aja kau tak bisa nengok, apalagi suara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang langsung buktinya nampak di Tanjung Kustan. Jadi kalau nanti ada orang di Tanjung Kustan menantang-nantang, kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Suruh dia agak dekat sedikit. Coba dekat sedikit. Mana dia? Dekat lagi, dekat. Mana dia? Kelepak tampak. Pas sudah kau tempeleng, marah dia kan? Marah, marah kau, marah. Mana marah itu? Mana marah itu? Bisa nampak marah itu? Tak nampak. Marah, benci, cinta, suka, tidak nampak. Dia adalah rasa. Kalau rasa itu aja tak bisa nampak, apalagi yang menciptakan rasa. Yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang ciptaannya aja tak bisa ditengok semua. Jangankan Allah, muka kau aja tak bisa kau tengok. Kapan manusia bisa melihat wajahnya sendiri? Manusia bisa melihat wajahnya ketika dia berhenti di bawah pokok kayu. Lalu di bawah pokok kayu itu ada danau, nampaknya ditengoknya wajahnya. Itulah manusia sebelum menciptakan cermin. Cermin nampak wajah, tapi cermin tak jujur. Telinga kanan nampak di sebelah kiri. Makanya kalau kita selfie pakai mirror cermin, apa kata orang? Masa Ustadz makan sebelah kiri, padahal makannya di sebelah kanan, tapi nampak tangannya sebelah kiri. Menengok muka kita aja kita tak bisa, apalagi melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang sekarang mau menengok Tuhan secara nyata, mana Tuhan itu nyata? Sesungguhnya mereka ini orang jahil. Saya jumpa dengan orang mu'alaf masuk Islam di Jakarta, namanya Kohani. Orang Cina masuk Islam. Kohani, kenapa Kohani masuk Islam? Apa jawab dia? Saya sudah masuk semua agama, tapi saya pilih Islam sampai agama terakhir saya insya Allah. Kenapa? Karena Islam inilah agama satu-satunya yang Tuhannya tak nampak. Lama saya termenung, justru dengan tak nampak itulah saya beriman. Disitulah saya yakin. Yang nampak-nampak saya tak percaya. Bukan kata saya, tapi kata Kohani. Kalau mau menyalahkan, kalahkanlah dia, jangan salahkan saya. Jelas? Mana mikrofon? Kurang kuat suaranya. Bapak Ibu, kan lebih kuat kan? Kalau tak bulan puasa bisa kita minum agak 2 gelas. Ini tak bisa. Sebetulnya kalau saya mau minum bisa juga. Saya ini kan musafir. Cuman saya tak sampai hati nengok muka kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibu-ibu didik anaknya akidah. Sebelum tidur malam baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah baca Qul Wallah 3 kali. Habis baca Qul Wallah Qul A'udzu bil Falaq. Habis itu Qul A'udzu birabbin nas. Habis itu baca ayat kursi supaya dijaga Allah dari godaan hantu setan. Ditiupkan ke tapak tangan, dihembuskan ke muka. Begitu yang diajarkan Nabi. Luruskan akidah. Ini banyak ibu-ibu sekarang, anaknya mau tidur malam, cepat tidur, cepat tidur. Di bawah tempat tidur kau ada hantu. Inilah keyakinan yang merusak. Maka semua orang percaya hantu. Emaknya cerita hantu, bapaknya balik pulang cerita hantu, dihidupkannya TV, semua filmnya hantu. Nyi Blorong, Genderuwo, Sundel Bolong, Suster Ngesot. Hantunya tinggi, begu ganjang. Hantunya pendek, tuyul. Tak bisa berjalan, Suster Ngesot. Naik sepeda motor, Dracula. Alhamdulillah, semua hantu-hantu ini sedang dibelenggu di bulan puasa. Siapa yang jadi hantu? Manusia. Maka banyak rumah makan sekarang rumah makan hantu. Kakinya nampak, kepalanya tak nampak. Ada itu di Tanjung Kusta? Alhamdulillah tak ada.
Kenapa? Karena kita sudah minta perlindungan kepada Allah supaya diselamatkan dari setan. A'udzubillahi minasyaitan. Nah, kalau keluar rumah supaya tauhid kau benar, langkahkan kaki kanan. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Langkahkan kaki kiri. Keluar dari rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau kau teraniaya, minta kepada Allah sesuai tauhid kita. 17 kali kita baca sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka jangan iyyaka na'budu wa nasta'in. Siapa orang yang beruntung? Orang kaya yang rumahnya besar. Siapa orang yang beruntung? Pejabat yang jabatannya tinggi. Siapa orang yang beruntung? Orang yang terkenal. Siapa yang beruntung? Orang yang ganteng. Bukan. Dalam Islam, orang yang beruntung, orang yang akidahnya benar, menyembahnya kepada Allah. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Yang beruntung adalah orang yang beriman. Ayatnya langsung sebelah kiri, menghadap ke kiblat. Pintu pertama sebelah kiri, supaya orang jamaah Masjid Al-Muttaqin Tanjung Kusta, kalau dia sholat di sini, keluar keyakinannya benar. Qad aflahal mu'minun. Yang beruntung adalah orang yang beriman. Walaupun kaya, kalau tak beriman, untung apa rugi? Rugi. Walaupun ganteng, kalau tak beriman, rugi. Walaupun pejabat, kalau tak beriman, rugi. Yang beruntung siapa? Qad aflahal mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Ini yang menulis kaligrafi ini bukan kaleng-kaleng ini, bukan ece-ece ini. Oh, itu bacaannya ternyata Pak Ustadz. Ya, besok bapak bawa anaknya, ajarkan kepada anaknya, nama Tuhan kita itu Allah, nak. Itu dia pintunya. Orang yang beruntung hanya orang beriman, nak. Itu dia pintunya. Apa bacaannya ya? Lupa pula aku, tak apa. Pokoknya itulah kata Ustaz Somad itu kemana. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau Tuhan makan rambai, jangan dimakan di tanah lapang. Ibu-ibu jangan melambai. Bahan ceramah saya ini bisa hilang. Dilambai ibu tuh dari situ. Jadi hilang ya. Apa lagi? Itu baru yang melambai oma-oma. Gimana kalau anak gadis? Maulah batal puasa nih langsung. Ustaz Iqbal, ini nanti ada yang menulis pertanyaan pakai kertas. Ada. Nanti kalau udah agak-agak nampak suaraku habis, sudah macam-macam mau minum, macam mau buka, kasihkan kertas tuh ya. Akidah sudah selesai kita bahas. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Apa dia? Saya tahu, cuma ngetes saja jamaah ini masih sadar atau tidak. Yang pertama akidah. Yang kedua ibadah. Ibadahnya pun ada juga di dinding. Pintu yang ketiga sebelah kiri menghadap kiblat. 1, 2, 3. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, irka'u, rukuklah, wasjudu, sujudlah, wa'budu, beribadahlah. Nah, semua sudah ada di Masjid Al-Muttaqin Tanjung Kusta. Nama Allah. Pintu kedua sebelah kanan. Siapa orang beruntung? Orang yang percaya pada Allah. Pintu pertama sebelah kiri. Kalau sudah beriman, beribadahlah. Apa ibadahnya? Rukuklah, sujudlah, beribadahlah. Maka anak-anak kita diajarkan sholat. Apa pula somat?
Ada tak anak kecil yang dibawa ke masjid nih? Anak kecil dibawa, Masya Allah. Ada anak kecil dibawa, Masya Allah. Ada anak kecil dibawa. Jangan sampai anak kecil tak dibawa ke masjid. Tuh, anak kecil dibawa ke masjid. Hai guys. Anak kecil. Ini sekarang banyak bapak-bapak, oma-oma disuruhnya anaknya ke masjid. Dia pun di rumah habis berbuka puasa. Pergi kau ke masjid, pergi ke masjid. Ayah tak ke masjid, ayah udah dewasa, pergi ke masjid. Tak bisa begitu, Pak. Anak-anak nih mesti kita tenteng tangannya, kita bawa dia ke masjid. Kalau tausiah ini malam, tarawih ramai, maklum. Tadi malam di Pantai Labu penuh tanah lapang. Saking penuhnya tak nampak saya ujungnya. Kenapa? Gelap. Tadi malam tabligh akbar penuh. Biasa, maklum, karena orang kenyang habis berbuka. Tapi petang jam genting ada orang ramai di masjid. Ini Tanjung Kusta luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini jam-jam segini, ini bulan puasa kan. Ini jam-jam genting. Perut sedang melilit, mata sedang sayu. Saya tadi menduga ini paling di masjid ini 3 sop 4 sop aja lah. Rupanya melimpah sampai keluar, sampai ke jendela, sampai ke belakang, sampai ke atas. Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya dilunaskan Allah utang-utangnya semua. Banyak kan utang kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yu'asabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung pada hari kiamat adalah salat. Dia memang itu macam MTQ. Nah, udah 2 kali kan? Nah, 3 kali berbunyi berhenti lah nanti. Lampu pertama itu lampu hijau, mulai. Habis itu lampu kuning tadi itu. Nah, itu maksudnya waktu tinggal 5 menit lagi itu maksudnya. Hebat. Hebat. Betul. Udah habis lah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan sampai sakit kaki. Sudah lama Abdul Somad ini ceramah, baru disinilah macam MTQ. Pakai lampu kode pula dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai masjid ini yang cantik ini kosong. Masjid ini kalau di luar puasa habis maghrib ke isya ada anak-anak mengaji. Ada. Kalau ada anak mengaji, teruskan. Guru mengajinya, kumpulkan iuran duit untuk membayar gajinya. Guru fisika, angkat PNS. Guru matematika, PNS. Guru biologi, PNS. Guru bahasa Inggris, ASN. Guru mengaji, macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Padahal inilah yang akan mengkajikan kita kalau mati. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin. Jangan sampai mati kita, datang anak kita yang hebat fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris gitu, yang S1, S2, S3, S cendol, S teler, S Bandung itu, datang dia dengan mobil mewah, tegak dia di kubur kita, mengheningkan cipta, mulai. Tak tahu dia mengucapkan ziarah, masuk ke liang kubur, masuk ke pemakaman, mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Baca Fatihah, baca Qul huwallah, baca Qul al-falaq, baca An-Nas, baca Yasin. Kalau tak baca tahlil. Setelah itu doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Tak bisa bahasa Arab,
Pakai bahasa Indonesia, dalam hati aja, jangan kedengaran kawan, tahu kali bodoh kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini yang akan membacakan Quran setelah kita mati nanti, insya Allah. Saya optimis, walaupun kata orang anak-anak tak bisa di Arab sekarang, sudah dirusak oleh internet, sudah dirusak oleh parabola, sudah dirusak oleh drama Korea, sudah dirusak oleh K-pop, sudah dirusak oleh R&B, sudah dirusak oleh metal. Tapi di Tanjung Kusta, anak-anak masih ramai di Masjid Al-Muttaqin. Allahu Akbar. Tak ada saya tengok orang habis putus. Ibadah kita ini, kita jangan sombong. Ini semua ibadah kita ini semuanya kita bawa untuk menghadap Allah. Mana dalilnya? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan bangga dengan tarawihmu, jangan sombong dengan ibadahmu, karena itu semua hanya bekal menghadap Allah. Semuanya karena Allah. Usolli sunnatat tarawih raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati. Di sini, di pintu ini ditulis inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka jangan takut dengan hidup, karena sudah diserahkan pada Allah. Jangan takut dengan mati, karena diserahkan pada Allah. Inilah namanya ibadah. Akidah sudah, ibadah sudah. Yang terakhir, yang ketiga, berkah. Berkah baru turun kalau ada akidah dan ada ibadah. Kenapa berkah tak turun? Karena tak ada akidah, tak ada. Saya tak percaya Pak Ustaz. Tetangga saya itu tak ada akidah, tak ada ibadah. Kaya dia, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Tidak ada berkahnya, Besti. Kita yang mau kita cari hidup ini adalah berkah. Untuk apa duit banyak, rumah besar, bini selingkuh, laki dilarikan pelakor, anak narkoba, anak sakau, ada yang satu sehat tapi melambai LGBT. Kita mau keluarga ini sakinah, mawaddah, warahmah, hidupnya berkah. Kita kalau makan itu kan minta berkah. Allahumma barik lana. Jangan teruskan. Jangan terus. Nanti takutnya disangka cacing. Udah jam buka. Allahumma barik lana. Dia udah siap-siap. Kena prank aku kata dia. Kalau ada orang nikah, naik kita ke pelaminan, mengucapkan selamat, itu yang didoakan berkahnya. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Makan minta berkah, bini minta berkah, ada undangan akikah, lahir anak orang, kita doakan berkah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahid wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Itu doa akikah. Ini sekarang orang diundang doa akikah. Aduh, sakit kepala aku makan kambing itu tadi. Siapa nyuruh kau makan kambing? Kau makanlah telur puyuh. Insya Allah, kalau ada akidah, ada ibadah, maka hidup kita berkah. Di bulan Ramadan ini ibadahnya penuh. Sholat subuh berjamaah, habis itu dengar ceramah, habis itu dengar sholat sunat isyraq, habis itu sholat du'a, sholat zuhur. Dari zuhur ke asar pengajian sama Ustaz Abdul Somad. Sholat asar, dari asar ke maghrib baca Quran. Sholat maghrib buka puasa, maghrib ke isya makan, habis isya, habis isya tarawih, habis tarawih witir, habis witir tadarus,
habis tadarus pulang tidur sebentar, malam bangun tahajud, habis tahajud jangan langsung tahajud, bangun malam sholat sunat wudu, habis itu sholat sunat taubat, habis itu sholat sunat tahajud, habis itu sholat sunat hajat. Maka di bulan Ramadan kita banyak ibadah supaya turun berkah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua rezekinya berkah. Tak banyak rezeki dia sebulan, cuma 5 juta, tapi dia bisa menyekolahkan anak, bisa nyumbang bangun Masjid Al-Muttaqin Tanjung Kusta, bisa pula punya kendaraan, punya rumah. Ada orang dapatnya 50 juta, tak nampak apa-apa. Duitnya kemana? Duit hantu dimakan setan, berkawan sama tuyul. Alhamdulillah, orang Tanjung Kusta ini berkah-berkah. Memang sebelum datang kemari ngeri juga memang. Mau kemana? Tanjung Kusta. Sampai kemari tak ada satu pun kena kusta. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Mungkin dulu ada, tapi sudah dibersihkan Allah Subhanahu wa taala sehingga yang ada di sini sehat walafiat semuanya. Ku kasih tahu kepada seluruh jamaah dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, kalau kalian datang ke Medan Sumatera Utara, jalan-jalan ke Tanjung Kusta, tengoklah Masjid Al-Muttaqin, bagaimana mereka swadaya bisa membangun masjid 4 miliar dengan duit mereka sendiri, tanpa proposal, tanpa minta-minta. Dengan mereka berusaha, rezekinya berkah. Ustadz Abdul Somad pun datang membahas 3: akidah, ibadah, berkah. Mudah-mudahan berkah umur, berkah anak, berkah keluarga, berkah rezeki, berkah ilmu, berkah amal, berkah hidup. Dan kita pun kalau jumpa sama orang, yang kita mintakan adalah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau jumpa sama orang, misalnya datang saya ke Tanjung Kusta, lalu dikatakan orang, selamat datang Ustadz, tak mau saya. Iya, datangnya selamat, baliknya welcome. Well, bagus. Come, datang. Welcome, datangnya bagus, baliknya mampus. Mana kita mau? Maka saya tadi disambut, Assalamualaikum, selamat kau Abdul Somad, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat badanmu, selamat imanmu. Warahmatullah, kau dapat rahmat Allah. Wabarakatuh, berkah ilmumu, berkah ceramahmu, berkah rezekimu, berkah anakmu, berkah hidupmu, berkah matimu. Itulah yang ingin kita dapatkan. Makanya salam itu betul-betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak orang sekarang salam tak betul. Assalamualaikum.